Assalamualaikum Pak Budi, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam Bu Ayu, selamat pagi juga, salam sehat semuanya. Amin Pak, Alhamdulillah. Pak Budi, mohon maaf ini mengganggu waktu Bapak sebentar. Saya mau minta Bapak bisa membersamai saya dalam tugas CGP ini terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Kira-kira mohon maaf Bapak, hari ini ada waktu? Insya Allah ada waktu Bu Ayu, monggo silahkan. Apa yang perlu Bu Ayu ketahui tentang tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, terutama yang nanti Bu Ayu tanyakan, insya Allah akan saya jawab dan saya bantu sepenuhnya. Terima kasih Pak Budi atas kesempatan yang diberikan. Begini Bapak, sudah saya ketahui dan juga teman-teman bahwa pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah sudah sangat lama ya Bapak. Hampir berapa tahun Bapak? Insya Allah tanggal 5 Agustus kemarin sudah 14 tahun kami melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah, pengalaman yang luar biasa ya Pak ya, 14 tahun memimpin sekolah itu tidak hanya di SD2 saja ya Pak ya? Ada banyak sekolah yang Bapak pimpin. Bapak juga menjabat sebagai sekretaris PGRI cabang Sukorejo juga Pak. Kemudian Bapak pun juga sebagai wakil ketua Kuaran di Sukorejo sebagai apa Bapak? Bidang binawasa Pembinaan anggota pramuka dewasa. Tentunya pengalamannya juga sudah sangat banyak. Bapak pun juga aktif di kegiatan sekretaris K3S, pengurus K3S ini. Nah Bapak, kaitannya dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini, 14 tahun Bapak menjadi seorang pemimpin, ada tidak permasalahan-permasalahan yang Bapak temui baik di sekolah di sini Pak, di SD2 ataupun mungkin di sekolah-sekolah sebelumnya, ada dilema etika yang pernah Bapak alami ketika Bapak sebagai seorang pemimpin, mungkin bisa diceritakan Bapak? Ya, alhamdulillah di semua sekolah yang pernah saya alami, permasalahan tentu saja ada. Baik itu dilema etika dan lain sebagainya. Tetap ada. Walaupun di situ mencuat atau tidak, tapi untuk dilema etika di sekolah, insya Allah yang sekolah yang kami pimpin nggak sampai keluar, nggak sampai mencuat keluar, begitu Bu Ayu. Ya, mungkin bisa Bapak ceritakan contohnya, mungkin Bapak contoh konkret permasalahan tersebut dan bagaimana mungkin cara Bapak menyikapinya, menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin kalau di SD2 kan karena siswanya banyak ya Pak ya, siswanya banyak, kebetulan juga ya bosnya banyak, tapi pengeluarannya juga banyak, ngoten nggih Pak Budi nggih. Mungkin ada pengalaman Bapak terkait dengan permasalahan di sini mungkin Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Permasalahan yang terdekat di dilema etika ini adalah khususnya masalah keuangan Roda jalannya pendidikan, kegiatan belajar mengajar di SD2 tidak lepas dari masalah keuangan. Keuangan sepenuhnya ditanggung, dipenuhi oleh bantuan yang kita terima, yaitu bantuan operasional sekolah, Bos. Namun ada kalanya Bos belum cair, tapi kegiatan-kegiatan selalu mendesak dan selalu harus ada. Maka solusi yang pertama saya laksanakan adalah saya berkoordinasi dengan komite sekolah. Sebelum ke komite, saya berkomunikasi dengan Dewan Guru. Tentunya yang berhubungan dengan keuangan, misalnya yang melaksanakan tugas sebagai bendahara BOS, terus yang memegang keuangan tabungan siswa, dan lain sebagainya. Dan kami juga berusaha berkomunikasi dengan komite. Komite sekolah itu memberikan saran yang terbaik bagi kami, maka kami laksanakan. Yaitu kita tidak usah, misalnya kekurangan keuangan, kita tidak usah keluar dulu, tapi apa yang ada di dalam sekolah itu kita manfaatkan sebesar-besarnya. Misalnya waktu pengembalian uang tabungan masih lama, kita bisa gunakan manfaat tersebut
untuk menutupi kekurangan biaya bos yang harus menanggung proses kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Jadi kami menggunakan atau istilahnya meminjam dulu buku keuangan tabungan tersebut, kita gunakan, dan nanti kalau bos sudah cair akan kita kembalikan. Begitu. Baik Pak Budi, menurut saya keputusan yang Pak Budi ambil ini sudah sangat bijak dan solutif ya Pak ya. Sudah ada penyelesaian. Jadi memang betul ya Pak Budi, kalau bos itu kan tidak selalu cairnya tepat waktu ya Pak. Iya. Kita sudah tahu bersama bahwa kegiatan di sini, apalagi di sekolah besar seperti SD2 Sukorejo itu, mau tidak mau memang harus segera dipenuhi. Jadi memang dilemanya kita mau pinjam itu uangnya anak begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita tidak pinjam, nanti kalau kita keluar bagaimana nanti suara di luar gitu. Jadi memang dilema Pak Budi terkait dengan keuangan itu. Tapi alhamdulillah Pak Budi bisa mengambil kebijakan yang solutif, artinya memang semua keputusan yang Pak Budi ambil itu benar semua begitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah selama ini kan setiap tahun masalah keuangan ini terus selalu mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Nah, kegiatan semacam inilah atau kebijakan dari kepala sekolah seperti inilah yang kita gunakan selama ada uang lain di antara uang bos itu, misalnya uang tabungan tersebut ada, dan nanti waktu pengembalian kita juga harus bertanggung jawab sepenuhnya. Kita harus mengembalikan uang siswa melalui tabungan itu harus lengkap seperti apa yang dititipkan orang tua melalui siswa ke tabungan sekolah. Ya, terima kasih banyak atas pembelajarannya Pak Budi. Jadi memang Pak Budi itu ya ada pertanggungjawaban gitu ya Pak. Jadi tidak semena-mena terus kita pinjam kemudian uangnya kita kembalikannya dengan tempo yang lama, tidak nggih. Nah, baik Pak Budi, kemudian terkait dengan dilema etika yang Pak Budi alami tadi Pak, kan kalau permasalahan itu ada dua ya Pak ya, ada dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak dengan pengalaman yang lama itu membedakan atau mengidentifikasi tentang permasalahan yang termasuk dilema etika, kemudian bujukan moral, bagaimana Bapak cara mengidentifikasinya Bapak? Untuk dilema etika dan masalah moral itu kan ya benar dengan benar, sehingga kami gunakan dulu yang lebih baik lah. Jadi apa yang kita lakukan ini juga benar menurut kita dan benar menurut teman-teman dewan guru, juga benar menurut komite sekolah. Itu yang kami laksanakan selama ini. Barangkali mungkin ada jawaban saya yang kurang puas, kurang pas, monggo kita sikapi dulu. Ya. Tapi menurut saya memang apa yang Pak Budi sampaikan itu sudah tepat ya Pak, karena memang dilema benar dan benar itu memang harus kita dahulukan dulu mana yang lebih penting dan yang lebih harus kita sikapi sekarang. Kemudian kalau bujukan moral, kira-kira mungkin Bapak pernah menemui permasalahan terkait dengan bujukan moral Bapak. Mungkin ada peraturan ya dari mungkin saya sendiri atau guru-guru yang lain yang melanggar peraturan sehingga Bapak harus menyikapi permasalahan tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin Bapak ada permasalahan yang seperti itu? Iya, tetap ada. Untuk masalah ini kami hanya intern di sekolah yang saya pimpin. Masalah aturan-aturan tersebut saya komunikasikan dengan guru-guru dulu. Setelah saya komunikasikan, tidak dengan seluruh guru, tapi guru yang terkait dengan masalah-masalah seperti itu, mungkin saya ambil guru-guru yang senior dulu. Saya minta masukan dan pendapat para guru senior. Bila ada misalnya yang melanggar aturan moral yang berada di sekolah ini, akan saya diskusikan pertama dengan
guru-guru senior dengan yang bersangkutan, meluasnya ke seluruh dewan guru dan komite sekolah. Tetap melalui diskusi ya, melalui diskusi dulu, tidak serta-merta langsung kemudian dilaporkan langsung ke Korwil atau hukum mungkin ya Pak. Enggak, benar, harus kita diskusikan. Kalau bisa kita selesaikan di dalam sekolah, kenapa enggak? Ya harus kita selesaikan dulu, jangan sampai muncul berita-berita yang kurang enak keluar gitu. Iya, saya sangat setuju dengan prinsipnya Pak Budi. Jika kita bisa menyelesaikannya intern dalam lingkup kita sendiri, maka kita harus menyelesaikannya itu dalam lingkup kita sendiri. Jangan sampai keluar kabar itu, yang apalagi kabar yang tidak enak ya Pak. Ini kan tentang permasalahan. Dan Bu Ayu, biasanya kalau ada permasalahan, yang muncul keluar adalah kabar buruk atau kabar yang tidak enak. Enggak mungkin kabar enak kok keluar, itu enggak mungkin. Pasti kabar yang kurang enak gitu. Pak Budi, terima kasih banyak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya boleh Pak? Monggo, silakan. Ini Pak Budi, karena kan kita ini sekolah yang alhamdulillah heterogen ya Pak ya. Guru-gurunya juga sama heterogen. Siswanya apalagi ada berapa siswa Pak di sini Pak? 337. Untuk tahun ini ada 340. Oh, 340 iya, Pak. Ya 340 siswa. Nah, kira-kira bagaimana Pak Budi itu bisa memplotkan Pak? Artinya Pak Budi sudah tahu karakter masing-masing guru ya Pak ya. Nah, untuk yang menangani permasalahan-permasalahan, kan kalau di SD tidak ada guru BK ya Pak. Nah, bagaimana Pak Budi itu menunjuk mungkin salah satu dari guru terkait dengan penanganan permasalahan khususnya pada siswa. Bagaimana Pak Budi? Terima kasih untuk penanganan masalah BK, karena di sekolah dasar tidak ada guru BK khusus. Namun saya memberikan kesempatan kepada guru-guru kelas dan guru mata pelajaran yang ada untuk bisa mendampingi siswa dalam mengarahkan atau caranya memberi bimbingan khusus kepada anak-anak tersebut. Saya ambil contoh, misalnya kan sekarang marak di sekolah dasar itu ada siswa yang inklusi. Ya, berkebutuhan khusus, maka saya akan memberikan guru itu, saya pandang dan saya amati sudah mampu memberikan arahan bimbingan khusus pada anak-anak yang inklusi tersebut. Maka saya memberikan tugas tidak ke seluruh guru. Di awalnya memberikan tugas kepada beberapa orang guru untuk menangani anak masalah inklusi tersebut. Dan pada akhirnya nanti ke semua guru akan kami berikan. Kan banyak siswa yang mungkin di rumah kurang perhatian orang tua dan memberikan atau anak itu meluapkan emosinya itu di sekolah. Nah, itu yang perlu ada penanganan khusus, dan kami memberikan masalah itu atau membimbing secara khusus kepada guru-guru. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi memang Pak Budi itu ya ada satu sebagai guru pembimbing khusus inklusi itu ya Pak ya. Kemudian dari satu guru itu mungkin bisa melalui pelatihan ya Pak ya, nanti bisa ditularkan ke guru-guru yang lain. Betul. Gitu. Nah, baik Pak Budi, kaitannya dengan siswa tadi yang inklusi, kira-kira kalau misalkan di sini itu bagaimana ya Pak? Contohnya saya Pak, misalkan sebagai seorang guru itu kan tentunya harus bisa menangani semua siswa di kelas ya Pak ya. Betul. Walaupun ini kaitannya dengan permasalahan di sekolah, tapi kan setiap guru juga punya masalah masing-masing di kelasnya, kaitannya dengan siswa. Nah, menurut Pak Budi juga, sebelum Pak Budi sebagai seorang pemimpin, pasti Pak Budi pernah menjadi guru yang tentunya, apalagi pernah mengajar di kelas 1 ya Pak. Tips dan trik apa yang mungkin Pak Budi pernah jalankan atau pernah lakukan menghadapi anak-anak khususnya di kelas rendah yang masih aktif-aktif itu Pak? Benar. Menurut pengalaman saya, untuk mengajar anak-anak di kelas rendah, kita harus yang pertama mengutamakan kasih sayang dulu ke anak. Kasih sayang dari anak-anak yang beragam sosial budayanya di masyarakat. Karena beragamnya,
kita harus memberikan kasih sayang ke semua. Nggak ada yang anak ini diistimewakan, anak ini diistimewakan, karena itu semua murid sama. Kalau anak sudah merasa kasih sayang, merasakan kasih sayang dari gurunya, maka anak tersebut akan menganggap gurunya orang tua sendiri. Apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan, kalau anak sudah merasa bahwa gurunya itu orang tua kita sendiri yang memberikan kasih sayang pada anak, maka anak tersebut akan menerima segala materi yang disampaikan oleh guru, karena guru menjadi transformator pendidikan. Maka anak itu diberikan rasa nyaman dulu, diberikan rasa enak, nyaman di kelas, sehingga akan mudah menerima materi yang disampaikan guru. Gitu. Terima kasih Pak Budi. Berarti intinya kita harus menyebarkan itu ya Pak, kasih sayang tulus kelasan kita mengajar dalam kelas. Ya Pak Budi, saya akan mencobanya insya Allah Pak. Jadi ini harus bisa. Di ajaran baru ini memang ya tantangan juga ya Pak. Memang di kelas 2 anaknya masih harus beradaptasi, tapi lucu-lucu Pak. Nah baik Bapak, kembali lagi ke dilema etika tadi Bapak. Terkait dengan tadi Bapak sudah mengambil kebijakan, keputusan, apalagi terkait dengan masalah yang benar dengan benar ya Pak ya. Tantangan apa yang Bapak bisa itu terapkan, maksudnya apa tantangannya dengan pengambilan keputusan itu Bapak? Yang pertama, tantangan kepada diri kita sendiri dulu. Bisakah kita melaksanakan apa yang saya berikan tersebut? Tentunya kepada semua guru. Guru harus jujur juga menghadapi tantangan itu. Ya, berarti intinya memang harus itu ya Pak ya, kita terbuka begitu. Harus sikap kita harus terbuka kepada siapa saja. Terbuka khususnya dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab utama di sekolah ya Pak. Jadi memang tidak hanya Bapak sebagai kepala sekolah tapi juga tantangan terkait dengan masalah tersebut pasti dialami semua guru, termasuk saya ya Pak. Baik Pak Budi. Kemudian dari beberapa pertanyaan dan juga pengalaman yang sudah Pak Budi sampaikan tadi Bapak, kira-kira ini Bapak, walaupun saya prosesnya masih panjang Pak Budi, saya masih tetap harus belajar menjadi guru. Nah, pesan Bapak untuk saya terkait dengan mungkin tidak langsung ke pemimpin sekolah ya Pak, tapi ke pemimpin pembelajaran dulu di kelas. Apa yang bisa saya itu Pak, maksudnya pesan dari Bapak biar saya itu bisa insya Allah meneladani Bapak sebagai seorang pemimpin yang sudah 14 tahun memimpin, bagaimana Pak? Benar. Ya, semuanya kan terpulang kepada diri kita sendiri juga. Dan pesan saya kepada Bu Ayu, ya tidak hanya Bu Ayu aja, tapi ke semua guru, rekan-rekan guru, untuk bersikap bijaksanalah kepada semua siswa yang ada di kelas itu. Yang di kelas yang diampu harus kita bijaksana ke semuanya. Kita tidak boleh mementingkan satu kepentingan pribadi atau menyampingkan kepentingan yang lain. Semuanya sama. Semuanya yang kita pimpin sama. Maka kalau kita sudah bijaksana ke seluruh siswa yang kita bina, kita didik, maka kita akan merasa lebih baik. Dan jangan lupa, tambahkanlah ilmu yang kita dapat selama ini. Jangan kita berpuas diri sekarang, tapi kita merasa kurang puaslah dengan ilmu yang kita dapat sampai saat ini. Maka kita akan dan harus berusaha mencari ilmu yang lebih banyak lagi. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Budi atas wejangan dan juga masukannya ya Pak. Yang saya selalu ingat insya Allah dari Bapak, bahwa saya selaku guru dan juga pemimpin pembelajaran di kelas saya, khususnya Pak, saya akan berusaha untuk bersikap bijaksana yang pertama tadi, kemudian
jangan berpuas diri terkait dengan ilmu ataupun yang kita tahu saat ini. Jadi harus terus belajar dan belajar begitu nggih Pak Budi intinya. Nggih, semoga Pak Budi juga ini di masa mau menuju purna ya Pak nggih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semoga Pak Budi diberikan kesehatan dan apa yang sudah Pak Budi berikan untuk kami semua Pak. Insya Allah menjadi keberkahan dan tambah pahala untuk Bapak. Saya banyak belajar dari Pak Budi. Pak Budi sudah mengajarkan kepada kami semua, khususnya saya, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa guyupi semua. Artinya ketika ada permasalahan tidak langsung menyalahkan satu pihak, tapi Pak Budi melakukan diskusi dulu dengan orang yang bersangkutan, kemudian dengan guru senior yang tentunya mungkin paham dengan karakter si A dan si B-nya. Jadi saya belajar bijaksana dan juga wibawanya Pak Budi. Alhamdulillah di sini hampir 3 tahun ya Pak ya. Tapi kedekatan dalam arti di sini dekat itu ya Pak antara anak dengan bapaknya itu rasa gitu. Jadi mohon bimbingannya Pak Budi selalu dan mohon doanya untuk saya dan juga insya Allah di SD2 seperti semoga tetap jaya ya Pak. Pokoknya tetap semangat. Amin, tetap semangat nih. Ya, terima kasih Pak Budi. Begitu saja terkait dengan praktik permasalahan dan juga pengambilan keputusan yang bisa saya ambil dari Pak Budi, khususnya dalam pengelolaan permasalahan dilema etika. Mohon maaf Pak Budi kalau Bu Ayu menyita waktu Bapak di tengah kesibukan Bapak. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata dalam saya bertanya Bapak. Terima kasih banyak sudah berkenan menjadi narasumber dalam tugas CGP ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ayu, misalnya jawaban saya kurang puas, monggo Bu Ayu sikapi dengan bijak juga. Pak Budi, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Budi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nita. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya Bu Nita? Alhamdulillah. Mbak Ayu sehat? Sehat alhamdulillah Bu. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama Bu Nita ya Bu di sini. Iya Mbak. Sebelumnya Bu Nita mohon maaf saya mau minta waktunya Bu Nita sebentar terkait dengan tugas saya, yaitu untuk meneladani praktik pengambilan keputusan Bu. Kira-kira Bu Nita ada waktu tidak? Ya, insya Allah hari ini saya baru free Mbak, silahkan bisa ngobrol-ngobrol. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu Nita. Yang pertama terkait dengan permasalahan Bu, ini kan Bu Nita sudah itu ya Bu menjadi kepala sekolah, apalagi kepala sekolah termuda di Kendal ya Bu ya. Ini saya ingin belajar banyak dari Bu Nita kaitannya dengan pengambilan keputusan Bu Nita. Bu Nita sudah pengalaman yang pernah Bu Nita alami terkait menjadi kepala sekolah, terkait dengan permasalahan dilema etika, Bu Nita mungkin bagaimana cara menanganinya Bu? Kalau sebelum kemenangannya mungkin saya memastikan dulu ya Mbak, masalah yang saya hadapi ini benar-benar dilema etika atau tidak. Karena terkadang kita merasa ini dilema etika, tapi ternyata setelah ditelusuri, oh bukan, ini bujukan moral. Gitu kan, bujukan moral berarti kan sudah jelas kita memilih yang benar. Tetapi kalau saya menghadapi dilema etika, biasanya saya runtut dulu Mbak, ini sumber permasalahannya mana, kemudian nanti kira-kira dari berbagai alternatif penyelesaian, saya biasanya diskusi dengan teman-teman guru, nantinya ini yang dampaknya itu positif untuk perkembangan anak-anak itu yang mana gitu, jadi tetap muaranya ke anak-anak. Kira-kira mungkin ada contoh konkretnya Bu permasalahan dilema etika yang pernah Bu Nita alami selama menjadi kepala sekolah di sini mungkin? Kalau contoh konkretnya misalnya ini Mbak, ada anak yang dia itu kayak caper gitu loh, sering buat onar. Kalau biasanya teman-teman punya gitu ya, buat onar gitu, merugikan teman-temannya. Tetapi sebenarnya saya telusuri dulu ketika ada guru yang cerita, Bu ini buat onar seperti ini, dinilai sikapnya seperti ini, tapi nanti kalau nilai sikapnya saya berikan kurang, dia bisa-bisa nggak naik. Terus saya kan saya sandingkan dulu sebenarnya penyebabnya apa sih si anak ini kok dia cari perhatian atau karena apa. Ternyata memang karena dia dari keluarga yang berpisah orang tuanya, jadi memang seperti cari perhatian. Setelah didekati, begitu ada pendekatan khusus,
kok dia bisa berubah. Nah begitu ketika ada masalah itu saya memang ngomong ke gurunya, kita telusuri dulu masalahnya apa. Kalau memang kita bisa bantu ya kita bantu untuk menyelesaikan masalah dia dulu agar nanti dia di sekolah tidak mengganggu teman-temannya gitu. Jadi tetap cari dulu permasalahannya, kita cari solusi yang terbaik, tidak langsung menjudge ini anaknya memang usil atau gimana gitu. Berarti tetap ada itu ya Bu ya, diskusi dulu dengan guru-guru, kemudian mencari terbelakangnya begitu. Jadi yang tadinya mungkin anaknya itu ramai di kelas secaper tadi, harusnya kan mungkin secara sikap tidak naik gitu ya Bu ya. Jadi dilema ini bocah kenopo, harusnya tidak naik, tapi kok kalau tidak dinaikkan kasihan gitu. Tapi kalau dinaikkan takutnya nanti di kelas lebih tinggi dia akan seperti itu lagi mengganggu dilemanya seperti itu. Jadi lebih ke murid ya Bu ya. Mungkin Bu Nita kalau misalkan di sini kan juga termasuk anaknya heterogen ya Bu ya, dari keluarga yang juga termasuknya menengah ke atas gitu ya. Ada nggak permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari wali murid sendiri mungkin Bu? Kalau tadi kan dari siswa, sekarang kalau dari wali murid mungkin ada tidak gitu? Ada Mbak, tetap masalah yang namanya masalah itu ada ya. Maksudnya, apalagi karena heterogen tadi ada kesenjangan, misalnya mau mengadakan kegiatan itu kalau yang punya lebih kadang mau yang lebih begitu, yang kurang kan benar-benar kalau mau ikut yang lebih juga kesulitan gitu. Jadinya ya kita cari solusi bersama, mana yang tidak memberatkan tetapi juga bisa memfasilitasi yang mau lebih itu, misalnya yang lebih mau digunakan untuk kebaikan semua kelas juga tidak apa-apa, saya tidak melarang. Bagi yang kurang kok memang misalnya untuk keperluan kelas mau buat apa di kelas kok belum bisa ya nanti diberikan keringanan gitu. Oh begitu, jadi ada kolaborasi gitu, diskusi gitu ya Bu. Kalau diskusinya itu bentuknya misalkan mengundang wali murid langsung atau melalui kalau saya lihat sikonnya ya Mbak, misalnya hanya sederhana saja bisa di grup WA atau bisa japri WA, saya lakukan seperti itu. Tapi kalau memang harus ketemu ya ketemu, karena memang lebih nyaman ketemu sih sebenarnya ya. Kalau ketemu kan kita bisa tahu mimiknya seperti apa, terus reaksinya langsung. Dan untuk ketemu juga tidak harus semuanya dipertemukan, misalnya saya ketemu satu-satu dulu, atau kalau memang masalahnya bisa diselesaikan bersama ya sekaligus ketemu bareng gitu. Jadi tergantung masalahnya seperti apa. Baik Bu Nita, kalau tadi dari segi wali murid, kalau sekarang kan juga ya guru-guru di sini juga beragam juga, termasuknya banyak ya Bu. Ada yang guru senior, ada yang guru junior. Nah, ada nggak Bu permasalahan mungkin dilema etika mungkin Bu terkait dengan aturan yang mungkin ada yang melanggar gitu Bu, mungkin bagaimana cara Bu Nita menyelesaikan begitu? Kalau dengan teman-teman guru mesti macam-macam juga ya Mbak, karakternya juga macam-macam. Kalau saya itu rutin mengadakan refleksi, jadi ketika refleksi itu nanti akan muncul dari guru, saya jadi tahu guru ini kelebihannya di sini, terus yang perlu ditingkatkan apa, nanti bisa sharing di situ. Karena kan meskipun guru yang senior pasti punya kelebihan nih, kan pengalamannya juga sudah banyak. Guru yang baru juga punya kelebihan, nanti bisa saling melengkapi, kolaborasi. Intinya kita bersama untuk kemajuan sekolah. Berarti tetap dikaitkan dengan aturan yang ada begitu ya Bu. Pengambilan keputusan berarti hasilnya di peraturan. Kemudian kalau misalkan itu Bu, misalkan kalau saya kan memang sering terlambat begitu ya Bu ya. Mungkin kalau Bu Nita melihat ada mungkin guru seperti saya mungkin ya Bu yang sering terlambat, bagaimana juga Bu Nita menyelesaikannya Bu, selain dengan aturan yang ada, terus ada mungkin kedekatan langsung gimana? Kalau saya cenderungnya kalau sama teman-teman guru itu nggak langsung berbasis aturan Mbak, tapi dengan kedekatan, ngobrol gitu. Karena kalau berbasis aturan nanti akan terasa top down banget, semuanya diatur kepala sekolah gitu. Jadi saya beraturan. Seperti juga dengan murid tadi kan, kalau ada masalah tetap dari hati ke hati ngobrol. Kalau mungkin Bu Ayu sekarang sudah sampai di sini, kemarin kan sudah mengenal yang segitiga restitusi nah itu selain diterapkan ke murid juga ke guru-guru saya, meskipun tidak harus runtut tahapannya dari 3 tahapan itu tidak, tapi paling tidak ada jeda, ada ruang untuk berbagi hati ke hati itu Mbak, tidak langsung aturan gini tidak. Bu, berarti memang kedekatan emosional juga harus dibutuhkan. Itu malah yang sangat penting kalau menurut saya. Baik Bu Nita, kalau tadi berarti sudah bagaimana cara Bu Nita menyelesaikan masalah di siswa, kemudian juga di wali murid dan juga di guru sendiri. Nah, tantangan Bu Nita nih sebagai kepala sekolah termuda Bu di Kabupaten Kendal, tentunya pasti banyak yang
pengen juga melihat bagaimana sih kinerjanya Bu Nita sebagai seorang pemimpin. Nah, tantangannya apa Bu Nita? Kalau tantangan pasti ya Mbak, tadinya ketika saya masuk di sekolah ini ada guru senior, saya pasti merasa jangan sampai guru senior ini merasa wah nanti yang baru mau mengubah kebiasaan misalnya tidak, tetapi saya tetap menyelami dulu misalnya kebiasaan di sekolah ini apa, yang masih bisa dikembangkan apa, kemudian aset yang sudah dimiliki yang belum muncul apa. Nah, di situ karena kalau Bu Ayu lihat sendiri di sini seperti lahannya kan juga sangat sempit, tapi ini jangan dijadikan sebagai hambatan, tapi justru tantangan tadi bagaimana lahan yang sempit ini bisa benar-benar menjadi tempat untuk belajar bersama. Justru dengan lahan yang sempit ini anak-anak jadi lebih dekat antara yang kelas 1 dengan kelas lainnya itu lebih dekat gitu, karena area bermain mereka hanya di situ gitu. Dan itu untuk mengadakan kegiatan misalnya itu lebih mudah juga, koordinasinya lebih mudah karena memang kompleknya sedikit ini saya ambil apa sih aset yang bisa saya ambil dari sini, jangan dilihat ini sebagai alah cuma segini, tidak, tetapi saya harus memanfaatkan yang sudah punya ini gitu. Itu tetap pengelolaan asetnya itu dikembangkan lagi supaya bisa mengekspor anak-anak betul Mbak, terutama yang di anak-anaknya. Iya, baik Bu Nita, dari hasil yang Bu Nita sampaikan tadi saya juga banyak mengambil pembelajaran Bu, ternyata sebagai seorang pemimpin itu tidak harus dengan aturan, tidak harus juga dengan pemerintah ya Bu, tapi kita harus memberi contoh terlebih dahulu begitu. Kemudian Bu Nita, kira-kira Bu Nita ada jadwal khusus atau mungkin aturan yang biasanya Bu Nita kan melakukan refleksi itu berapa hari dalam seminggu mungkin Bu? Kalau yang refleksi itu rutinnya 2 minggu sekali, tapi harinya kadang beda-beda Mbak. Oh, 2 minggu sekali? Ya, harinya beda-beda karena tergantung sikon saja. Terkadang sebelum 2 minggu kok ada yang harus segera diselesaikan, ya tetap diselesaikan. Meskipun nggak dengan rapat khusus mungkin sekedar briefing atau apa, kalau memang harus yang segera ya segera. Misalnya anak-anak kan sudah pulang 12:30 nih, nah nanti waktu siangnya kita diskusi bersama, briefing, refleksi gitu. Jadi tergantung sikon juga. Kalau memang belum ada yang mendesak ya berarti rutin yang 2 mingguan itu. Untuk kegiatan refleksi itu berarti setiap guru menyampaikan pendapatnya begitu Bu, atau ada bukunya? Iya, jadi yang di kelas dialami apa, terus misalnya sudah menggunakan ini kok berhasil ya pakai media ini misalnya. Nah nanti guru yang lain kan bisa terinspirasi. Dan refleksi itu juga tidak hanya secara langsung Mbak. Jadi saya memang minta teman-teman guru itu mereka berbaginya juga di sosial media ya. Sekarang yang sosial media. Ayo sosial medianya diaktifkan. Jadi nanti teman-teman kalau yang malu untuk bercerita bisa terlihat di situ, bisa belajar. Oh ternyata dengan menggunakan seperti ini anak-anak lebih senang ya, seperti itu Mbak. Kayak praktik baik itu berarti ya Bu ya. Iya. Cuman kan lebih itu ya, lebih ranahnya itu maksudnya lebih umum ya Bu ya. Karena kan kalau praktik baik hanya mungkin pembelajaran. Kalau ini kan mungkin bisa aja dengan aturan atau nggak kedekatan emosional itu ya Bu. Ya Bu Nita, mungkin dari sampai sekarang berarti Bu Nita ada pembelajaran apa yang Bu Nita ambil terkait dengan apa yang sudah Bu Nita lakukan ini Bu? Kalau kaitannya dengan pengambilan keputusan Mbak, itu pastinya setiap orang itu ketika menghadapi masalah itu nanti responnya macam-macam. Jadi ketika saya menghadapi si A, saya menyelesaikan masalah dengan si A akan berbeda dengan ketika saya menghadapi si B. Jadi kalau saya untuk menghadapi masalah terutama dengan teman-teman guru misalnya ya, bukan masalah yang besar sih, tapi misalnya guru ada problem di kelas atau apa itu, pendekatan saya juga berbeda-beda. Jadi saya pahami dulu karakter gurunya ini seperti apa, jadi nanti saya bisa mengambil cara, oh kalau yang ini dengan seperti ini. Ada juga guru yang memang saya caranya karena beliau orangnya santai gitu ya, saya ya langsung ayolah kita gini tuh langsung bisa. Tapi ada juga yang memang halus gitu ada. Jadi harapannya teman-teman guru nggak tersinggung, tapi semua masalah bisa terselesaikan, yang pasti tidak merugikan anak gitu saja. Oh iya Bu, betul sekali. Berarti intinya di anak. Iya, tetap di anak-anak itu ya Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana cara Bu Nita mengompakkan itu Bu, mengompakkan kolaborasi guru itu bahwa intinya kita itu punya tanggung jawab sebagai pemenuh pembelajaran di kelas gitu bagaimana? Kalau untuk mengompakkan guru tadi Mbak dengan refleksi tadi, jadi kan mereka saling berbagi, yang merasa ada kurang nanti bisa tertutupi. Oh ternyata juga punya kelebihan, saya beri kesempatan kepada semua guru untuk mengungkapkan gitu ya. Terus nanti misalnya ada suatu kegiatan itu saya selalu menunjuk PIC. Kegiatan PIC nggak semuanya saya handle. Nanti malah saya yang posisi sendiri, ada PIC-nya lah. Nanti teman-teman belajar dari PIC ini, oh saya jadi penanggung jawab lomba misalnya. Berarti beliau yang ngatur. Nanti untuk yang lomba ini siapa. Termasuk misalnya kegiatan Agustusan, ada penanggung jawabnya. Nah, nanti beliau yang
bukan ngatur ya, maksudnya mengkoordinasikan teman-teman. Jadi nggak semuanya dari saya gitu, Mbak. Teman-teman juga sudah belajar kepemimpinan di situ. Oh ya, berarti dari sikap Bu Nita setiap harinya itu ya Bu ya, maksudnya melatih guru-guru itu untuk bisa jadi seorang pemimpin walaupun di lingkup mungkin di sekolahnya. Ya Bu Nita, terima kasih banyak terkait dengan pengalaman yang Bu Nita sudah sampaikan ini, memotivasi saya Bu, walaupun saya jalannya masih panjang ya Bu Nita, tapi paling tidak saya juga sebagai guru, sebagai pemimpin di kelas saya, maka saya juga harus bisa seperti Bu Nita membangun sebuah refleksi supaya kita pun tidak boleh menuntut siswa, tapi kita memang harus bisa belajar dan ngaca dari diri sendiri ya Bu, ya, intinya menuntun siswa untuk kebahagiaan mereka. Satu hal Bu Nita, mungkin saya minta Bu Nita untuk memberikan masukan mungkin Bu untuk saya dan juga teman-teman lainnya sebagai guru yang ya masih melabil begitu ya Bu, mungkin pesannya bagaimana Bu? Kalau pesan saya sih Mbak, tetap jaga komunikasi efektif, karena masalah apapun itu ketika kita melakukan komunikasi dengan efektif, tepat, insya Allah bisa terselesaikan. Ketika kita sedang gitu ya, benar-benar tenangkan diri dulu, jangan ambil keputusan ketika sedang emosi. Itu saja Mbak. Oh ya, baik, terima kasih banyak Bu Nita. Insya Allah dua prinsip tadi ya Bu ya akan saya jaga, dan saya mohon bimbingannya Bu Nita ya Bu. Semoga saya bisa belajar menjadi seorang pemimpin pembelajaran minimal di kelas saya. Insya Allah bisa, semoga lancar semuanya Bu Ayu, di kelasnya, di PGP-nya, semuanya, di keluarga juga, di sekolah, dan pastinya nanti jadi guru yang selalu dirindukan anak-anak. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Nita. Mungkin begitu saja Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sudah mengganggu Bu Nita. Saya tak izin pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan kegiatan praktik pengambilan keputusan yang saya lakukan dengan kegiatan wawancara bersama dua kepala sekolah idola saya. Yang pertama, beliau adalah Kepala SD Negeri 2 Sukorejo, beliau Bapak Budiono SPD SD. Dan yang kedua, Kepala SD Negeri 1 Kebumen, beliau adalah Ibu Dianita Ayu Kurniasih. Pada dasarnya, baik Bapak Budiono maupun Ibu Dianita sudah menerapkan 3 prinsip penyelesaian masalah, 4 paradigma, dan 9 langkah keputusan dalam dilema etika yang sudah dialami. Untuk Bapak Budiono, saya memaparkan terkait dengan masalah yang dialami atau dilema etika yang dialami adalah bahwa Bapak Budiono menerapkan berpikir berbasis hasil akhir atau tujuan. Jadi, keputusan yang Bapak Budiono ambil berpedoman untuk tujuan tindakan yang lebih penting dan lebih bermanfaat, khususnya dalam situasi yang mendesak. Kemudian, untuk 4 paradigma, Bapak Budiono lebih condong ke paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, khususnya dalam memutuskan untuk meminjam keuangan siswa, yang mana Bapak Budiono dilema. Di sisi lain itu adalah keuangan siswa, di sisi lain kebutuhan akan sekolah sehari-harinya juga tidak bisa dipungkiri. Mengingat bahwa keuangan bos tidak selalu cair tepat pada waktunya, maka Bapak Budiono menimbang bahwa mana situasi yang paling mendesak itulah yang diambil keputusan terlebih dahulu. Nah, walaupun Bapak Budiono sudah memutuskan hasil keputusan tersebut, namun Bapak Budiono juga mengingatkan kepada warga sekolah untuk selalu mengingat-ingat dan juga bertanggung jawab bahwa keuangan tersebut harus bisa dibagikan sebelum jatuh tempo tabungan dibagikan kepada siswa. Kemudian Bapak Budiono juga sudah menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang sering bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, sampai melihat keputusan dan merefleksikannya. Dalam menyelesaikan masalah, Bapak Budiono juga berkonsultasi dengan guru senior. Nah, kemudian masalah diselesaikan pada hari itu juga yang jika memungkinkan. Namun, jika membutuhkan musyawarah, biasanya Bapak Budiono menjadwalkan sesuai dengan prioritas masalah yang dihadapi. Kemudian, untuk kasus yang kedua adalah dilema etika yang dialami oleh Ibu Dianita. Untuk Ibu Dianita, beliau menggunakan berpikir berbasis rasa peduli. Jadi, keputusan yang beliau ambil
dikaitkan dengan pelayanan terhadap murid. Untuk 4 paradigma, beliau lebih condong ke kebenaran lawan kesetiaan dan jangka pendek lawan jangka panjang. Khususnya ketika Ibu Nita harus memutuskan ketika ada masukan dari guru bahwa ada beberapa siswa yang melanggar aturan, kemudian tidak mengerjakan soal dan tidak berangkat sesuai dengan kriteria, siswa tersebut harus tinggal kelas. Nah, kemudian dalam rapat Dewan Guru terkait dengan kenaikan kelas, Ibu Dianita harus dilema. Nah, Ibu Dianita menerapkan prinsip bahwa anak tersebut harus dilihat terlebih dahulu bagaimana latar belakangnya, kemudian bagaimana cara mereka belajar, kemudian keadaan yang sebenarnya terjadi. Ibu Dianita melihat latar belakangnya terlebih dahulu, tidak langsung menghakimi bahwa kesalahan serta-merta itu adalah kesalahan dari siswa. Kemudian Ibu Dianita juga sudah memperhatikan 9 langkah dalam mengambil keputusan, seperti mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar atau lawan salah, dan juga melakukan prinsip resolusi dan kemudian merefleksikannya. Untuk Ibu Dianita, dalam penyelesaian masalah tidak serta-merta juga dikaitkan dengan peraturan, karena beliau menerapkan prinsip segitiga restitusi dan pendekatan emosional, juga berkonsultasi dengan guru senior. Artinya, apa yang terjadi permasalahan tersebut didiskusikan terlebih dahulu, kemudian bersama-sama mengambil langkah yang terbaik melalui prinsip segitiga restitusi. Dan dalam penyelesaian masalah, biasanya Ibu Dianita menyelesaikan masalah tersebut pada hari itu juga dan pertimbangan sesuai dengan besar kecilnya masalah yang dihadapi. Demikian hasil refleksi terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang saya lakukan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.